saya hormati Ibu Kepala TK Siti Fatimah, yang saya hormati dan saya banggakan juga kepada rekan guru TK Siti Fatimah dan wali murid TK Siti Fatimah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan di acara diseminasi budaya positif di TK Siti Fatimah. Hari ini tepatnya Kamis 19 Oktober 2023. Baiklah, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamnya, kepada keluarga, kepada kita semua, mudah-mudahan jadi umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya perkenalkan dulu ya. Saya Ibu Resti, tentunya sudah tahu dan sudah kenal. Saya perkenalkan fasilitator saya adalah Ibu Sri Suryanti MPD. Kemudian ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Yayu Rahayu SPD MPD, dan saya merupakan CGP angkatan 8. Angkatan 9, maaf. Nah, ibu-ibu, tujuan kegiatan hari ini di mana kita dapat memahami materi budaya positif dalam menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid untuk menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam penerapannya di sekolah. Nah, sebelumnya kita melakukan kesepakatan dulu ya dalam forum diskusi ini. Silakan ibu-ibu boleh memberikan kesepakatan apa yang kiranya kalau di sini saya kegiatan ini serius tapi santai, boleh ya. Nah, di sini semua orang berpartisipasi dengan gembira. Kemudian semua orang boleh berpendapat dan bertanya, bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Nah, dari kesepakatan ini apakah ibu-ibu setuju? Setuju. Apakah ada yang mau ditambahkan? Tunggu. Bisa sambil makan? So, ditulis aja boleh langsung. Boleh sambil makan, oke. Di sini kita tulis ya. Yes. Diskusi dilakukan bisa sambil ngemil atau sambil makan. Boleh. Ada hal lain dilakukan dengan tenang, ceria. Jangan terlalu tegang. Ya, bisa. Itu kesepakatan kita bersama. Nah, sebelum pada tahap topik yang akan kita bahas, kita ice breaking dulu. Ya, ibu-ibu mau ice breaking dulu biar fokus. Biar gak ngantuk, hari sudah mulai siang. Nah, oke, kita ice breaking dulu. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Apabila 6 itu 1 dan 8 itu 2, maka 68 itu berapa? Berapa? 2. Terus ada yang berpendapat lain bahwa 8 itu 2 katanya. Clue-nya ingat, bumi itu bulat. 6, 1, 8, 2. Kalau 68 itu berapa? Berapa ya? Kalau Ibu None katanya 2. Bu Ika kira-kira jawabannya apa? Bumi itu bulat. 6 itu 1, 8 itu 2. Kalau 68 itu berapa? Clue-nya dulu. Clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Jika 6 itu 1 dan 8 itu 2, maka 68 itu berapa? Ayo. Kalau Bu Noning 2 katanya. Berapa? 12. Terus Bu Ika 12.
Oke, kita jawab ya. Jawab. Iya, bumi itu kan bulat. Kita bikin angka 6. Kayak anak TK. Yuk, bikin angka 6 di awang-awang. Bulat. Bulatnya sebiji tak? Berarti 6 itu 1. 8. Bulat itu? Jika 68 berapa? 3. Tepuk tangan. Pintar. Kan keluarnya bumi itu bulat. Sekarang coba 10 itu 1. Paham kan? Ya, 10 itu 1. 60 itu 2. Iya. 88 itu berapa? 10 itu 1. 60 itu 2. 88 berapa? Hebat, tepuk tangan. Bu Ika pintar. Berapa? 88 itu bulatnya berapa? 4. Paham? Itu padahal pertanyaan yang mudah tapi memerlukan pemikiran yang tinggi ya. Padahal itu kan cluenya itu bumi itu bulat gitu. Itu ya, paham kan? Ya, sip. Lanjut aja. Nah, ibu-ibu, topik yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini topik yang akan kita bahas banyak sekali ya. Nah, di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini tentang perubahan paradigma. Di sana ada kepala tangan. Mungkin Bu Cucu, Bu Neneng udah tahu. Ya, sekarang ada kertas, cari kertas. Anda berpasang-pasangan. Ibu kepala dengan Ibu Heni, Mama Irfan dengan Ibu Cucu, Bu Dais dengan Ibu. Ya, silakan. Yang satu A dan B. Yang A boleh menuliskan sesuatu yang berharga. Silakan. Jangan diliatin sama si B. Kalau yang B itu jangan. Jangan, satu aja. Satu orang ini A. Ini pasangan 1, 2, 3, 4. Ini A, B, A, B, A, B, A, B. Berarti A yang menuliskan. Oh. Yang harga paling penting, mau uang, mau emas, kira-kira menurut ibu-ibu yang paling berharga itu apa? Gitu. Silakan. Boleh, intan berlian. So, tulis. Jangan sampai si teman B-nya tahu apa yang ibu-ibu tulis ya. Jangan sampai tahu, sembunyikan, sembunyikan. Nah, boleh suami juga ditulis yang paling berharga itu. Paling berharga apa aja? Mau 1, mau 2, mau 3. Udah? Ya, kalau sudah, ibu simpan di tangan, kepalkan. Yang A, yang itu, yang ibu ditulis udah. Ya, kepalkan di tangan, simpan. Sekarang berhadap-hadapan. Berdiri. Ayo biar semangat. Ayo. Oke? Siap. Nah. Sekarang si A memegang benda yang berharga itu dengan sekuat tenaga. Nah, si B mencoba berusaha membukanya. Boleh usaha apapun dilakukan, mau merayu, membujuk, menggelitik, mau apa terserah. Yang penting sekiranya apakah itu akan dibuka atau tidak. Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tanya pasangan 1. Senang banget. Oke, tepuk tangan. Kita tanya
Semuanya pasangan satu. Pasangan satu. Ibu, dulu. Boleh atau sampai baca dulu dibuka. Apa ya? Oke, yang dibuka, yang diambil. Ya. Nah, sekarang pasangan satu. Apakah yang paling berharga itu menurut ibu? Apakah ibu memberikannya atau tidak? Memberikannya. Alasannya kenapa? Alasannya sekarang memberikannya tadi. Karena saya tidak kuat terus berhubung itu sesuatu yang berharga bagi saya, itu harus semua bisa, harus diberikan kepada semua orang. Begitu, yang berharga buat saya itu harus diberikan kepada semua orang. Maka saya dikasihkan aja ke pasangan saya. Begitu. Ya, berarti itu sesuatu hal yang memang juga bermanfaat buat orang lain katanya. Sekarang pasangan yang kedua, coba, apakah ibu memberikannya? Tidak. Coba alasannya kenapa? Saya tidak tahu alasannya, Bu. Yang penting mas saya pegang aja. Yang penting ini mas sesuatu yang berharga. Oke. Sekarang pasangan yang ketiga. Kalau saya mah tidak memberikannya, mempertahankan sekuat mungkin karena menurut saya ini sangat berharga. Oke, makasih, tepuk tangan. Silakan pasangan yang keempat. Nah, apakah ibu memberikannya? Tidak. Tidak juga. Mengapa alasannya? Berharga bagi saya. Betul, karena itu memang katanya sesuatu yang berharga. Saya nggak mungkin memberikannya pada orang lain. Nah, ini mah uang saya, ini mah mas saya, atau ini mah suami saya. Itu ya, masa saya diberikan. Itu adalah di sini kita akan belajar tentang paradigma, di mana melalui kegiatan ini kita paham. Coba Dulu nggak yang kasih. Ya, sesuatu yang berharganya itu. Oke. Katanya ibu ini mau tahu apa sih yang paling berharga dari pasangan yang kedua? Ya, coba kalau pasangan satu tadi apa yang paling berharganya? Ilmu. Ya, jadi ilmu itu juga memang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi harus dikasihkan. Ya, harus ini. Makanya saya kasih. Baca aku. Keluarga, ya memang betul kata saya, suami nggak mungkin kita kasih ke orang lain. Kalau pasangan yang ketiga, oke. Kok bisa sama ya? Kalau saya keluarga. Nah, ya karena itu juga, ya. Saya suami. Betul. Jadi semuanya keluarga, gak mungkin saya kasih ke orang lain, gak mungkin suami saya dipinjemin ke orang lain. Tentu. Kalau ilmu memang bisa untuk disalurkan ke orang lain, itu betul. Nah, dari kegiatan tersebut kita bisa mulai berpikir tentang tadi perubahan tentang paradigma. Nah, ternyata ibu-ibu, kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang mampu mengontrol kita itu adalah diri sendiri. Coba, sudah dibujuk, dirayu. Karena ini sesuatu yang paling berharga, saya tidak mungkin memberikannya dengan segala usaha, gitu kan? Ya, seperti kita mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa. Nah, kita akan memahami, ya. Kita bisa mengontrol murid. Oke, sekarang kita paham tentang perubahan paradigma tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, ibu-ibu, kita memang kita memang berpendapat bisa mengontrol murid. Tapi kalau menurut teori kontrol, sebetulnya itu ilusi, ibu-ibu. Tahu nggak ilusi itu apa? Halusinasi, hayalan, perkiraan. Itu yang. Jadi kalau menurut teori kontrol, bahwa kita
bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Apakah dengan memberikan penghargaan seperti hadiah bisa mengontrol murid? Bisa, namun akan berjangka pendek, tidak berlama, tidak lama. Kemudian bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi hadiah, Penghargaan itu ya. penghargaan itu apakah efektif dan bermanfaat? Tidak juga. Bermanfaat hanya untuk sementara. Ketika kita berpikir bahwa hadiah itu bisa memberikan penguatan positif agar anak bisa lebih bertanggung jawab. Ayo anak-anak membereskan lagi tempat mainannya. Ibu nanti kasih hadiah. Mau nggak? Kita kasih hadiah. Anak-anak bisa asik dapat hadiah dari bu guru. Akhirnya mereka memiliki tanggung jawab untuk membereskan mainannya. Tapi ketika guru tidak bisa memberikan hadiah, bagaimana perilakunya? Akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu adalah penguatan efektif. Nah, sekarang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Coba maksudnya gimana? Mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Ada yang mau menjelaskan? Ayo, Bu Ika, Bu None, Bu Cucu, oh boleh, silakan. Itu mic-nya ada. Oke, terima kasih. Mungkin membuat orang merasa bersalah kalau kita menjudge anak, kamu itu nakal. Jadi anak itu di pola pikirnya itu sudah tertanam nakal. Jadi itu akan menguatkan karakter anak untuk berbuat salah lagi. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Tepuk tangan. Ada yang lain? Oke. Nah, dari bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya. Bagus apa yang dikatakan Ibu Cucu, namun saya berpendapat bahwa seperti ini. Dengan kita menasihati, dengan kita menegur, apakah dapat menguatkan karakter? Menasihati seperti gini, anak-anak kan kita kalau habis bermain belajar tuh harus membereskan kembali mainannya, gitu kan? Menasihatinya. Tapi itu tidak dapat menguatkan karakter kalau menurut William Glasser. Ya, dengan kritikan, dengan nasihat itu tidak dapat menguatkan karakter. Jadi itu hanya ilusi kalau menurut teori kontrol. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira seperti apa? Apa ya? Nah, murid ketika dipaksa akan seperti apa? Berontak, nangis. Kita mengontrol murid, memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kita melakukannya. Dengan kita berusaha agar anak mau melakukannya, memaksanya, maka murid kalau tidak mau melakukannya akan berontak, kata Bu Nari, akan menangis. Kalau boleh berpendapat, kalau di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu. Jadi di sini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Iya, betul. Untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan. Iya, itu akan pada konflik kepada hubungan. Betul. Jadi memang orang dewasa, guru itu tidak bisa melakukan perilaku memaksa kepada murid. Itu adalah ilusi kalau menurut Dr. William Glasser. Ya, karena murid kalau kita paksa tentu akan menangis. Semakin kita paksa, ya. Coba di ini lagi. Itu adalah ilusi. Nah, di sini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kata teori kontrol pilihan itu adalah
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau menurut stimulus respon, mereka itu harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia, tentang apa yang dipikirkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan, atau sesuai dengan pandangan kita akan berbeda kalau menurut teori kontrol. Terus perilaku bentuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika murid datang terlambat, kalau menurut stimulus respon itu adalah kesalahan. Datang terlambat sekolah itu adalah kesalahan kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan itu yang nanti akan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Terus ada nilai-nilai kebajikan lainnya yang menurut banyak nanti kita akan bahas. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol saya. Seperti tadi kegiatan yang tadi, saya bisa mengontrol diri saya. Itu lebih kepada motivasi internal atau intrinsik. Jadi mengapa datang terlambat? Karena misalnya takut dihukum sama ibu kepala sekolah. Guru yang datangnya tepat waktu, itu adalah motivasi eksternal. Atau karena guru datang tepat waktu itu tuh karena ada hadiah juga, pintar. Katanya nanti ibu kepala akan ngasih naik gaji. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Nanti akan lebih kepada mengontrol diri untuk memiliki motivasi internal, gitu ya. Saya bisa terus ini, ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dalam stimulus respon ada pemaksaan. Kalau menurut stimulus respon, tapi kalau teori kontrol tidak ada, adanya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan peran kita guru dalam mengembangkan 5 posisi kontrol, nanti dibahas. Terus ini adalah modal berpikir menang kalah dan berpikir menang-menang. Nanti juga akan ada hubungannya dengan motivasi, ya, dengan motivasi perilaku manusia. Coba. Nah, di sini disiplin positif. Menurut ibu-ibu kira-kira disiplin itu apa? Oke. Ini ya Bu Resti, disiplin itu suatu aturan yang diterapkan di sekolah. Mungkin itu beli-beli namanya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Disiplin apa ya menurut ibu-ibu? Katanya aturan, ya. Ya, aku ya beres ya. Boleh. Disiplin menurut aku nih ya, disiplin adalah sebuah aturan. Ya, betul, aturan. Aturan sederhana yang harus ditaati oleh setiap orang atau pegawai atau murid atau dan lain-lain. Yang termasuk komunitas di dalamnya, ya, tepuk tangan. Aturan semuanya juga mengarah kepada aturan. Nah, kalau menurut teori kontrol, bukan hanya saja aturan, ibu-ibu, lebih kepada kita itu tadi yang saya katakan memiliki motivasi internal, belajar untuk mengontrol diri. Di sini dikatakan belajar mengontrol diri dengan menggali potensi, ya, nanti yang akan menyadari pada nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dan yang kita percayai, itu ya. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol tadi sudah dijelaskan. Berhubungan dengan teori motivasi, banyak sekali ini untuk menghindari hukuman. Nanti saya akan jelaskan ke sana. Kalau saya bahas di sini semuanya selesai. Terus ini mau modal berpikir menang kalah, kolaborasi, konsensus menciptakan
pilihan itu berhubungannya nanti posisi 5 posisi kontrol segitiga dan mengarah kepada segitiga restitusi. Kalau tadi semua perilaku memiliki tujuan, mengarah kepada teori motivasi, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dan ini selanjutnya realita kebutuhan kita adalah, jadi kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, disiplin yang kita harapkan, bukan hanya sekedar patuh mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tapi kepada kita memiliki motivasi diri untuk menggali potensi, yaitu apa? Pada tujuan mulia, yaitu ini nilai-nilai kebajikan ini, ya, yang diinginkan gitu seseorang, dan dapat dipercaya, yang mereka percayai, maksudnya seperti itu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. Lian tadi ya, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk menurut Dian Gosen ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu profil pelajar Pancasila adalah ya, terus ya, bernalar, kritis, mandiri, ya itu. Terus ada nilai-nilai kebajikan lainnya, ya kreatif, mandiri, ya. Bu Ika kan nyanyi, biasanya Bu Ika suka menyanyikannya. Mau menyanyi boleh sama? Boleh, ya nyanyi dulu dong, biar semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berdiri dan kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ada nilai-nilai kebajikan lainnya, coba. Nah, ini menurut Ibu Primarius Program Sikap Mandiri Toleransi. Nah, ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang harus disadari oleh seseorang ya di dalam dirinya. Ada rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, kemudian 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap cintaannya, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, hormat dan santun, suka menolong, rendah hati, keterampilan hidup, bisa pendengar yang aktif, tidak mudah, tidak merendahkan orang lain, dapat dipercaya. Kemudian 5 petunjuk hidup atau peduli, penalaran, bekerjasama, keingintahuan, usaha dan keluasan. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi saya katakan, datang hanya Bu Ika sama Bu Resti datangnya suka tepat waktu. Hanya kenapa? Apa motivasinya? Apakah motivasi eksternal atau internal? Meskipun tidak ada sadasbor, saya pagi ya, bukan karena sadasbor ya. Sebelum ada sadasbor saya biasa pagi. Biasanya sebelum sadasbor Bu Ika itu suka menunggu saya di sana. Oh, Neng menunggu ya. Ada tenang. Sering. Ya itu. Sadasbor jadi enggak menunggu saya di sana. Jadi jangan sampai bahwa kita harus datang ke sekolah itu atas dasar motivasi orang lain ya, atau sesuatu hal yang mungkin timbul karena motivasi eksternal, karena sadasbor lah, karena hadiah dari ibu kepala naik gaji
atau istilah, ya itu tidak boleh ya. Nah kita diharapkan itu memiliki motivasi internal yang nanti bakal menjadi tujuan disiplin positif. Ya, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan katanya. Bu Resti datang ke sekolah tepat karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Takutnya gini, saya kalau terlambat sekolah nanti teman-teman saya pada nyuekin, pada marah, atau ibu kepala gimana. Itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau dihukum, atau ibu kepala yang datang terlambat saya hukum tidak boleh masuk ke kelas mengajar. Bebas maunya. Itu iya, bersihan WC itu adalah untuk menghindari hukumannya. Jadi akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ayat bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan itu adalah hadiah dari orang lain, ibu kepala dari institusi gitu. Jangan berharap kita datang tepat waktu mau diberi hadiah sama Allah gitu ya. Hadiahnya mau naik gaji, mau dikasih apa Bu? Nilai katanya. Nanti rewardnya apa Bu? Nah, kalau datang tepat ya. Jangan itu ya, jangan sampai kita mengharapkan imbalan, hadiah. Kita lebih pada di sini ialah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu nilai kebajikan apa ada peraturan datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira nilai kebajikannya apa? Dari yang tadi nilai kebajikan yang banyak tadi, baik menurut profil, baik menurut yang tadi, coba digeser sebentar, tolong. Nah, menurut ibu-ibu, ketika kita datang peraturannya bahwa harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, itu kepada nilai kebajikan apa kira-kira? Komitmen, oke. Terus tanggung jawab, terus apa ya? Nah, kalau saya berpikiran sama dengan ibu kepala, yaitu memiliki komitmen. Jadi kita sadar sebagai guru, kita tuh memiliki komitmen dengan menghargai diri kita tentang waktu, untuk datang tepat waktu, atau juga bisa untuk menghargai diri sendiri akan tentang waktu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah tujuan utama pada disiplin positif. Nah, kita lanjut pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, siapa yang mau membacakan hukuman? Silahkan baca aja di sini. Apa itu hukuman? Hukuman merupakan sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran. Oke, nah kira-kira hukuman itu seperti apa? Macam-macam. Ya, macam-macamnya seperti apa? Nah, ya, hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan ya Bu Ibu, baik melalui fisik atau melalui verbal, dengan kata-kata, sikap. Itu adalah hukuman yang memang seharusnya kita tidak boleh melakukan suatu hukuman baik kepada murid ataupun anak kita di rumah ya. Untuk yang kedua adalah konsekuensi. Coba, konsekuensi adalah konsekuensi yang baik membantu seseorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka dan harus relevan dengan perilaku. Nah, jadi bagaimana tak konsekuensi ini? Sesuatu yang harus kita terima. Ya, terus Sesuatu yang harus kita terima apabila kita melakukan pelanggaran Ya. atau itu melakukan pelanggaran. sesuatu yang kita terima ketika kita melakukan pelanggaran. Misalnya kalau kamu ke sekolah terlambat, kamu misalkan gak dibukain pintu. Nah, kan jadi kita kalau harus- kamu nih, kalau kamu atau jangan itu, atau upacara aja di SD ya. Iya. Nah, kalau yang terlambat itu biasanya di gerbangnya ditutup. Ah. Jadi
siswa nggak bisa mengikuti upacara. Jadi istilahnya beginilah, guru dan murid maksudnya Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya kamu melanggar nih pelajaran ibu, jadi kamu tidak boleh masuk kelas mengikuti pelajaran ibu. Betul, tepuk tangan. Terima kasih Ibu Ika. Memang betul. Kalau konsekuensi itu dibuat atas kesepakatan murid dan jadi murid sudah tahu kalau saya datang terlambat atau kalau saya tidak datang terlambat mengikuti pelajaran ibu guru, maka ibu guru sudah memberikan konsekuensi. Kalau saya misalnya terlambat, saya harus setengah jam tidak mengikuti pembelajarannya. Ya, betul. Kalau hukuman yang tadi itu lebih kepada apa? Ya, jadi hanya gurunya saja yang memberikan perintah, ya. Jadi murid mah hanya menerima saja atas pelanggaran yang diterima itu. Jadi hanya guru yang memberikan, ya. Kalau restitusi, nah, coba ini panjang ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga menggunakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ya, itu adalah restitusi. Kira-kira seperti apa? Seperti apa ya restitusi? Jadi kita ketika memiliki murid yang melakukan suatu kesalahan, ya, diajak kolaborasi, diajak komunikasi, ngobrol. Misalnya, Denija, nanti ke ruangan ibu ya, nanti ke kantor ya. Nah, si anak udah tahu nih, aduh, tadi saya udah mukul di Alvin. Mulai bingung. Ibu apa ya? Katanya nyuruh saya ke itu, pasti dia mau negur saya, mau menasehati saya. Jadi dia dalam pikirannya tuh udah mau dipikir, saya mau bohong alasannya gini. Wah, udah mau diatur, dia mau merencanakan sesuatu hal. Ya. Tapi ketika kita melakukan restitusi dari jam, silakan duduk, gitu ya. Nah, silakan duduk. Nah, kemudian duduk deh. Kita jangan sampai gini, nih jam, seacan naon atau murah kali teh kabur. Nah, jika melakukan restitusi seperti ini, jam, silahkan duduk. Nah, gitu ya, duduk. Nah, kemudian nanti ada langkah-langkahnya, seperti menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap restitusi ini mencoba mencari solusi agar memperbaiki permasalahan pada murid. Jadi sehingga murid itu bisa kembali kepada temannya, bisa bergabung lagi dengan temannya, dan dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadi pada nilai-nilai kebajikan adalah tujuan mulia yang dituju. Silakan. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul, baik fisik maupun verbal. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi atas kesepakatan bersama. Membuat anak sakit, pasti tuh gemes ya, anak itu dendam. Oh, gurunya gitu kan, memberikan hukuman itu akan membekas dalam hatinya, mungkin dalam jangka waktu yang lama. Itu jangan sampai. Nah, orang tua juga ke anak, ya, bukan hanya guru pada murid gitu. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, benci banget dengan hukuman. Adanya dengan dia, anak benci banget dengan kedisiplinan kalau dilakukan hukuman. Kalau misalnya konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik.
Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah tadi kan udah di mindset dia jam teh ya, karena takut dia udah belajar mau bohong gitu kan. Nah dia berani membunyikan kesalahannya, berusaha, tapi ketika kita melakukan restitusi maka anak akan sadar akan kesalahannya. Terus ini adalah yang terakhir, mohon maaf gak kelihatan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, betul, merasa tak dihargai. Betul, ketika kita memberikan hukuman anak akan merasa marah. Meskipun tidak menunjukkan pada kita, dalam hatinya tentu akan marah. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian ya diasingkan untuk sementara. Itu adalah konsekuensi. Jadi kehilangan haknya, seperti tadi kata Bu Ika, jadi tidak boleh mengikuti pembelajaran. Jadi haknya itu kehilangan gitu untuk mengikuti pembelajaran selama sekian menit yang sudah disepakati. Nah ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu lebih kepada identitas gagal. Nah karena memang sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian korban tidak mendapatkan keadilan gitu ya, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi tadi udah diutarakan bahwa sesuatu itu harus terjadi ya, anak anak dibuat tidak nyaman. Nah kalau restitusi di sini adalah menguatkan, jadi menguatkan karakter anak untuk jangka yang lebih panjang. Mereka ketika datang tepat waktu, dalam dirinya sudah memiliki motivasi internal berkomitmen, kata Bu Kepala. Jadi dalam dirinya memiliki komitmen, itu akan tumbuh untuk jangka waktu yang lama, yang panjang gitu ya. Ini untuk restitusi. Lanjut. Oke, nah itu kesimpulannya adalah bahwa memang hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Betul, konsekuensi adalah memang sudah terencana, disepakati oleh murid dan guru. Jadi sudah dibahas istilahnya ya. Kemudian juga disetujui oleh murid dan guru. Jadi restitusi adalah memperbaiki masalah murid dengan mencari solusi sehingga murid dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gitu, karakternya itu tadi ya, itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah ini adalah, coba kita kira-kira apa jawabannya menurut ibu-ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah si murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Gimana itu, apakah hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Kalau yang itu konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus? Ya, air di meja karena tersenggol pada, gimana tuh? Ya, selanjutnya disuruh ya sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, apa tuh kira-kira jawabannya? Hukuman, konsekuensi. Ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba kita lihat jawabannya. Treng. Apa ya? Treng. Siapa yang betul tuh? Mencatat hukuman. Ya, mencatat 100 kali itu teh. Saya 100 kali, bayangkan ya. 100, wah itu kan sangat menyakitkan. Anak betul-betul lelah, itu menyakitkan, itu lelah secara fisik gitu ya. Kemudian lari mengelilingi apa itu juga hukuman, menyakitkan secara fisik itu hukumannya
semuanya dilakukan. Terus murid diminta push up juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas itu adalah konsekuensi. Terus itu apa? Membersihkan tumpahan air di tumpah meja konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Itu adalah hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Nah, itu adalah konsekuensi. Kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali disebut konsekuensi? Kan itu udah memiliki berarti iya ada. Iya, itu ada hubungannya dengan PJOK loh. Kan itu lari PJOK, itu ada hubungannya dengan. Boleh sih mau bertanya, itu kan hukuman. Iya. Hukuman itu kan lebih Nanti ada sesi pertanyaan ya. lebih bersifat ke apa? Menyakitkan ya. Iya. Kan menyakitkan mungkin. Iya, betul. Betul. Konsekuensi itu. Yang mana? Yang berlari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 Yang kedua hukuman, Bu. Oh, yang kedua Oh. Yang mana? Yang bawah. Kenapa konsekuensi? Kan ini ada hubungannya dengan PJOK, lari, olahraga. Makanya itu adalah konsekuensi. Lanjut. Ini penasaran satu lagi nih. Yang mana? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh mengenakan sepatu di sekolah seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh iya, aturannya, aturan. Itu lebih ke konsekuensinya. Karena anak harus Tapi mengenakan asal masuk ke konsekuensinya. Itu hukuman saya. Itu hukuman. Karena ya itu aturan hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan dengan murid. Baik, lanjut. Nah, ini kita beralih kepada keyakinan kelas. Nah, tentu Bu Noneng, Bu Cucu sudah lebih paham tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Coba. Ayo. Di sini menurut saya ya, kalau tidak lupa ya, ingat-ingat lupa. Ingat lupa. Mengapa tidak peraturan kelas? Tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau di peraturan itu ada peraturan di kelas, di sekolah gitu peraturan mah. Kalau untuk di kelas ya keyakinan kelas namanya. Kalau peraturan itu keseluruhan sekolah udah ada belangnya gitu ya. Iya. Ini kalau TK 45 peraturannya anu. Nah, kalau keyakinan kelas mah kita harus buat di sini di dalam kelas bersama anak-anak. Tuh. Ya, gitu. tuh, tepuk tangan buat Ibu Noneng. Saya akan nanti ada sisi tanya Ibu. Saya menjelaskan dulu ya. Boleh sekarang boleh, silakan. Oh, boleh. Jadi takut lupa ya, sok silakan. Ya, langsung aja bertanya. Saya mau menambahkan aja, kalau Iya. keyakinan kelas itu kan dibuatnya antara murid dan guru, Iya. jadi ada kesepakatan bersama. Sedangkan peraturan kelas itu peraturan sekolah itu dibuat oleh institusi atau kewenangan kebijakan dari sekolah sendiri. Iya, tepuk tangan Bu Cucu, hebat sekali. Betul sekali bahwa memang peraturan itu dibuat oleh sekolah, paten gitu ya. Tapi kalau kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Ya, birokrasi, kolaborasi. Gimana Bu? Iya, boleh. Berhubung saya jarang masuk kelas kecuali kalau ada guru seperti tadi Bu Noneng, ada Bu Pepe di sini kosong, saya masuk. Mau bertanya begini, ini kan peraturan kelas. Apakah peraturan kelas itu peraturannya baku atau setiap hari diganti atau untuk selamanya dibuatnya begitu? Misalkan hari ini anak-anak mau membuat mencat. Apakah peraturannya untuk hari itu atau untuk seterusnya begitu? Oh, begitu ya. Terima kasih. Peraturannya di kelas. Ya, untuk di kelas ya. Terima kasih Ibu. Kalau misalnya, kalau menurut saya, tadi ibu-ibu boleh menanggapi, menambahkan ya, karena kita itu manusia tidak sempurna gitu. Ibu, kalau menurut saya, apakah misalnya kata ibu tadi kegiatan
kegiatan mencap, iya, peraturannya. Satu hari itu atau belum untuk Jadi kata ibu kepala, gimana kalau misalnya kegiatan mencap, apakah harus berlaku untuk satu hari itu saja ataukah untuk seterusnya? Ibu kalau boleh saya kasih tahu, bukan kasih tahu, boleh saya ini ya. Tapi saya juga mohon maaf Bu kalau saya memiliki kekurangan juga ya. Nah kalau menurut saya itu lebih kepada kegiatan pembelajaran yang nantinya itu ditulis dalam modul ajar perencanaan pembelajaran. Nah kalau aturan itu lebih kepada perilaku yang mungkin harus dilaksanakan tindakan-tindakan yang situasional yang memang itu kan kalau kegiatan mencap lebih kepada kegiatan pembelajaran. Jadi nanti akan dihubungkan dengan pembuatan perencanaan pembelajaran yang nantinya kita bisa merubah sesuai dengan kebutuhan murid ya, sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan karakter murid begitu ya. Itu akan dihubungkan dengan itu ya nanti. Dan kalau peraturan di sini lebih kepada memang aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Misalnya peraturan di sekolah kita itu seperti apa? Misalnya banyak sekali kan. Misalnya peraturannya harus hari Senin harus pakai baju hijau, hari Senin harus memakai, itu juga adalah aturan yang baku. Aturan itu jadi kita memiliki peraturan, namun itu kan dibuat oleh kita ya. Kalau peraturan betul kata Ibu Cucu, tepuk tangan, dibuat oleh kita satu pihak. Tapi kalau kesepakatan keyakinan dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi peraturan mah paten cenanya, tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama tadi akan mengarah lagi, balik lagi Bu Ibu kepada nilai-nilai kebajikan, mengarah lagi, balik lagi nilai-nilai kebajikan itu ya. Jadi memang betul yang nantinya Bu lebih kepada motivasi lagi. Tadi balik lagi 3 motivasi perilaku manusia, eksternal dan internal. Itu lebih kepada kita memiliki motivasi internal ya daripada memiliki motivasi eksternal. Nah terus kemudian seperti itu ya tadi, bagaimana memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Tadi apa? Nah benar, luar biasa Ibu Kepala ya. Iya betul, sekilas tapi langsung cepat nilai kebajikan nanti muncul gitu. Iya betul, komitmen itu adalah motivasi internal ya. Mengapa? Jangan sampai kata tadi ingin diberi hadiah atau apa. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu mah gampang. Apa? Ada minyak tuh mohon maaf. Ada apa? Yang pertama mungkin itu udah aturan ya. Kalau menggunakan motor harus memakai helm. Ya. Yang kedua mungkin kesadaran diri untuk melindungi diri sendiri demi keselamatan. Iya. Tepuk tangan. Ini ternyata luar biasa, Ibu Guru hebat karena betul, karena memang katanya udah aturannya untuk harus ditaati. Dan untuk tadi untuk apa? Untuk keselamatan komplit gitu yang ya. Ketiga ada aturan apa? Dan nilai kebajikannya ada. Bukan aturan untuk diri sendiri, ya. Takut kena denda. Takut kena denda, dirazia oleh polisi, razia. Iya betul, takut dirazia ku Bapak polisi. Plus kena denda itu paling mahal ya Bu. Berapa dendanya? Aduh, 100.000. Ya itu adalah motivasi eksternal. Itu jadi saya takut nih didenda sama polisi, dirazia karena takut didenda. Ya merujuk pada motivasi eksternal. Kalau menurut Ibu Ika lebih kepada keselamatan. Nah itu lebih
lebih bagus karena motivasi dari internal, bukan hanya keselamatan juga untuk kesehatan ya, pakai helm. Iya, masuk angin. Ada lagi, tambah lagi. Kalau pakai helm itu jadi lebih cantik. Harus cantik. Jadi nggak pudar ininya ya, itu jadi segala sesuatu itu mengarah pada tujuan utamanya, itu disiplin positif itu mengarah pada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai keselamatan dan kesehatan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi internal tadi kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang harus lebih menggerakkan seseorang. Kalau cuma sekedar takut didenda, dirazia itu kan ya. Jadi ini lebih kepada motivasi internal yang lebih pada nilai keselamatan, kesehatan ya. Kita lanjut. Nih, coba. Menurut ibu-ibu, ini adalah peraturannya. Simpanlah kembali buku ke tempatnya. Kira-kira yang udah tahu dong jawabannya. Keyakinan kelas apa? Nilai kebajikan apa yang ada pada peraturan simpanlah kembali buku ke tempatnya? Apa? Ya, kita aja. Jadi tanggung jawab. Gimana? Tanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Jadi lebih kepada murid itu lebih bisa bertanggung jawab untuk dapat menyimpan bukunya kembali ke tempatnya. Sekarang dilarang mengganggu teman. Apa ya? Kira-kira nilai kebajikan pada keyakinan kelas itu apa? Apa ya? Toleransi atau menghargai dan menghormati teman. Tepuk tangan. Kita lebih menghargai, jangan mengganggu teman ya. Menghargai orang lain atau teman. Jangan berlarian di kelas. Kira-kira apa? Kedisiplinan. Terus? Nanti. Kira-kira apa? Nanti kelas yang lain. Nah ini lebih kepada keamanan, betul, keselamatan. Ibu Heni tepuk tangan. Dulu dong, tas dulu. Hebat ternyata Ibu Heni, luar biasa. Besok jadi guru deh katanya. Ya, kita buka jawabannya. Apakah betul? Ring, betul. Tanggung jawab, menghormati teman dan keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ketiga adalah kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang memang harus kita tuh penuhi ya. Apalagi murid. Coba lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ini lebih kepada kalau bertahan hidup itu bersifatnya fisiologis. Ya, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Misalnya ada murid nih suka mengambil makanan temannya. Itu kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Makanan. Kalau makanan masuknya kepada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk disayangi, diterima yang terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Jadi ketika ada anak yang suka mengganggu, ia cari perhatian, ternyata murid itu memang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Terus penguasaan lebih kepada pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dan memiliki rasa harga diri. Itu bagaimana tuh? Seperti apa? Untuk kebutuhan penguasaan, keterampilan. Ini agar lebih menjadi kompeten.
lebih kepada murid itu lebih kepada mampu melakukan kepada pengetahuan keterampilan yang memang ingin diakui gitu ya, kebutuhan dasar yang memang murid itu memiliki kemampuan yang luar biasa gitu ya. Jadi ketika dia melakukan perilaku-perilaku yang memang ingin dipenuhi kebutuhan atas dasar kompetensi keterampilannya, maka itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah penguasaan. Kebebasan, keputusan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kesenangan yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi baik oleh anak kita di rumah ataupun di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah suatu contoh ya. Nih, ada soal cerita katanya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Misalnya jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa dari tadi 5 penguasaan? Ya, coba nanti kita lihat jawabannya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kata Dimas. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Biar bisa jalan-jalan, kesenangan. Ya, kemudian menyetir mobil itu seru. Jawabannya apa? Kesenangan. Jadi tadi jawabannya penguasaan. Hah? Apa? Kesenangan. Cinta dan kasih sayang, Bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan, biar bisa jalan naik mobil sama ada kebebasan. Kalau ini adalah kesenangan. Coba kita buka jawabannya. Apa ya? Ini adalah jawabannya. Biar bisa aja kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Ya, penguasaan betul. Yang terakhir adalah kesenangan, seru. Itu ada kata-kata seru. Ya, kita lanjut. Itu adalah kebutuhan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba dari penghukum ini seperti apa posisi kontrolnya guru? Coba di ini, Bu. Nah, penghukum. Nah, penghukum adalah guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu adalah penghukum. Ya, itu biasanya kalau penghukum itu lebih kepada nada-nada suara yang tinggi. Patuhi aturan saya. Halo. Ya, itu adalah ya. Biasanya kalau penghukum itu biasanya pernyataannya itu dengan nada-nada suara tinggi, menghardik gitu ya. Patuhi aturan saya. Kamu sudah melakukan kesalahan, gitu kan? Gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah, merasa murid itu tidak dihargai, tidak berharga, gitu ya, dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Biasanya nadanya tuh lembut, namun membuat murid itu merasa tidak dihargai atau merasa tidak nyaman, sakit hati,
Nah, suaranya lembut, namun kata-katanya apa ya? Itu membuat merasa bersalah gitu ya. Kamu sudah mengecewakan ibu, itu kan? Kamu sudah mengecewakan ibu, itu kan? Kata-kata pembuat merasa bersalah. Kalau teman menggunakan hubungan baik atau humor dan mempengaruhi seseorang. Jadi posisi ini kalau sebagai teman kepada murid, kita itu mengandalkan pada hubungan baik kepada murid, bercanda tawa, itu nanti akan berusaha berupaya dapat mempengaruhi orang lain, mempengaruhi murid dengan mengontrol murid, gitu ya. Itu untuk sebagai teman, gitu. Iya. Kalau pemantau berawal dari teori stimulus respon yang merujuk pada tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Betul. Ini lebih kepada mengawasi guru. Mengawasi ya, memantau gitu ya. Misalnya dengan pernyataan-pernyataan yang lebih kepada aturan dan konsekuensi. Nah, kalau manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini dia sebagai manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang menurut saya harus dilakukan oleh kita sebagai manajer. Jadi kita mencoba memperbaiki kesalahan murid itu dengan mencari solusi, dengan komunikasi dengan murid, berkolaborasi dengan murid, mencari solusi bagaimana harus memperbaiki kesalahannya, dan kemudian bisa menempatkan mereka pada kelompoknya dengan nilai-nilai kebajikan atau karakter yang lebih kuat. Nah, coba di sini ada pernyataan pertanyaannya. Nah, tadi ya. Nah, tadi kalau manajer itu pernyataannya seperti ini. Coba keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu adalah manajer. Jadi kembali dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan. Saya sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, siapa yang menyatakannya? Posisi kontrol yang mana dah? Coba, yang ke satu itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa, Bu? Yang tadi pertanyaannya? Coba diingetin. Nah, ya. Nah, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Teman, betul. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang dari ibu? Apa yang kamu ingin mendapatkan? Lebih kepada memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer, mencari solusi. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, membuat rasa. Coba kita lihat jawabannya. Yang mana ya? Ini adalah membuat merasa bersalah, penghukum ya. Kamu tidak pernah paling benar bisa melakukannya adalah penghukum. Kemudian ayolah lakukan itu. Ayo dong dibantu ya, itu teman. Ayolah lakukan demi ibu. Yang nadain suara itu gimana ya? Ya mencari ini ya agar bisa mengontrol murid, itu mempengaruhi. Apakah kamu apakah kamu ingin mendapat stiker bintang dari ibu? Adalah memantau. Bagaimana kamu bisa melihat masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Beda ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Gitu ya. Ya, simaklah video ini. Kita bisa memahami dari 5 posisi kontrol ini tuh seperti apa dan bagaimana penerapannya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
apa? Contoh penghukum dari mimiknya aja, ekspresinya ibu gurunya udah tahu bagaimana galaknya, ngesang ya. Muridnya kabur kata Bu Noneng juga. Besok pasti nggak bakalan sekolah itu muridnya. Lapor polisi, dituntut minta denda. Nah, 50 juta. Itu adalah kontrol penghukum. Memang suaranya nada tinggi, menghardik ya, betul-betul luar biasa. Coba lanjut. Ini adalah untuk posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cepat, kelas kenalin. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu betul. Ini adalah contoh dari pembuat merasa bersalah, dan memang nadanya tuh sangat gitu ya. Nah, tapi membuat anak itu merasa tidak dihargai gitu ya. Seperti tadi terus katanya ibu bisa jantungan, itu kan anak merasa bersalah sekali. Gimana kalau jantungan beneran? Ya, itu adalah contoh dari posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Ini teman dulu ya. Naren lagi. Udah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. Ya. Bu saya Iya, ini lebih pada hubungan baik. Ibu kamu. Ibu kan lambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu adalah seperti hubungan baik, adanya hubungan baik, ada humornya, ada canda, ada tawa, sesekali tersenyum gitu, kepada murid itu. Ya, dengan apa tadi katanya? Demi ibu, gitu ya. Ayolah, gitu kan. Ayo bantu ya demi ibu, gitu. Itu adalah dimana posisi kontrol sebagai teman. Lanjutkan. Ya, yang tadi sekarang posisinya sebagai pemantau. Apa ini nak? Salahkan ibu kamu. Ini udah tadi teman. Ibu beres. Nah, posisi pemantau. Kita lihat ekspresinya si ibu guru ini gimana. Ibu guru Narennya juga kayak gimana. Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini adalah untuk pemantau. Jadi merujuk selalu kepada peraturan apa, gitu ya, konsekuensi apa yang selalu ditanyakan. Jadi mengawasi bahwa memang berpikir bahwa guru itu memiliki tanggung jawab atas perilaku murid. Ini manajer ya. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, gimana pendapat ibu-ibu? Kira-kira seperti dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira yang lebih jauh efektif kita menerapkan agar murid dapat memiliki disiplin positif itu, kira-kira posisi kontrol yang mana yang mungkin lebih bermanfaat? Mungkin jadi teman bisa, boleh. Terus yang itu jadi manajer. Yang kedua jadi manajer. Oh ya, jadi teman dan jadi manajer. Kemudian yang lainnya? Bu Cucu, Pemantau juga bisa. Pemantau. Ya, nah dari 5 posisi kontrol itu, yang menurut saya lebih efektif itu adalah manajer, karena nanti akan menghubungkan pada restitusi itu yang dilakukan, menanyakan keyakinan, mencari solusi ya. Kemudian anak tahu keyakinan apa yang sudah dilanggar, terus bagaimana cara memperbaikinya itu seperti apa. Jadi kepada motivasi internal, anak sadar akan kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, dan karakter apa yang memang harus dikuatkan gitu ya, yang memang telah dilanggar oleh murid. Lanjut. Nah, ini kita berakhir pada materi terakhir, kan segitiga restitusi. Jadi tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan memang ada tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas itu menggeser dari identitas gagal ke sukses, gitu. Kenyataannya misalnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan. Nah, yang tadi kata saya, yang tadinya dijamu berbohong nih, udah diatur dia. Ibu udah memanggil saya, maka saya nanti akan tapi ketika kita melakukan segitiga restitusi
dengan menanyakan menstabilkan identitas terlebih dahulu, menggeser identitas gagal ke sukses. Meja apa, duduk dulu yuk. Dia sudah tahu kesalahannya apa. Nah, kita melakukan menstabilkan identitas. Apa-apa, berbuat salah itu nggak apa-apa. Bu juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, menguatkan. Ya, itu adalah menstabilkan identitas. Kalau untuk validasi tindakan yang salah, itu menstabilkan identitas nanti ini validasi tindakan yang salah adalah jadi mereka itu melakukan suatu kesalahan itu memiliki alasan tentu mengapa dia melakukan pelanggaran itu, alasan kenapa. Nah ditanya, Nija, kenapa? Mengapa? Alasannya kamu apa melakukan? Misalnya Nija memukul, itu jangan minjam aja ya. Di sini Irfan memukul misalnya. Irfan, mengapa kamu melakukannya? Nah, anak tentu pasti punya alasan. Misalnya kata Irfan, Bu, Nijamnya mengejek saya terus, saya kesel. Gitu kan, kata Irfan, saya kesel Bu, saya pukul aja. Kemudian dia berkata jujur karena memang sudah dikuatkan identitas gagalnya ke sukses tadi ya, dengan kata-kata anak udah merasa yakin, oh nih guru merasa mulai membuka diri gitu ya, mulai anak mampu memiliki jadi mengarah pada anak akan berkata jujur. Itu karena Nijam itu suka mengejek saya Bu, jadi saya kesal. Nah itu alasan kenapa Irfan memukulnya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, kita mencoba. Nah ibu tanya sama Irfan, keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Irfan? Karena kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa ketika bermain itu harus saling menghormati dan menghargai. Nah, baru Irfan itu mengatakan, ya Bu, saya tahu keyakinannya saya adalah saling menghormati atau menghargai yang sudah saya langgar. Saya tidak menghargai teman, saya tidak menyayangi teman, gitu ya. Itu Irfan maka akan sadar motivasi internalnya itu sudah tumbuh pada dirinya. Jadi lebih kepada nilai-nilai kebajikan lagi. Nah ini adalah tahapannya. Nah ya ini adalah menstabilkan validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan itu ya. Nah ini yang tadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu kepada validasi tindakan yang salah. Keyakinan apa? Kelas apa yang kita sepakati adalah menanyakan keyakinan. Kalau tadi ya adakah cara yang lebih ini lebih kepada validasi tindakan yang salah ya. Kalau ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan ya kamu Irfan mau jadi orang seperti apa? Mau jadi orang yang menghargai teman, menyayangi teman. Nah, nanti anak akan sadar akan perilaku dan kesalahannya. Nah, ciri-ciri dari menanamkan disiplin positif dengan restitusi adalah bahwa restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi adalah cara pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Simak video ini. Gak apa-apa, biar seru, biar gak jenuh. Jadi kita tahu bagaimana tuh penerapannya tuh seperti apa. Nanti takutnya ibu-ibu bingung apa yang saya sampaikan itu arahnya kemana. Jadi kalau kita melihat secara langsung seperti apa, ibu-ibu akan mengerti dan memahami. Tuh. Institusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Betul yang tadi ya, ada motivasi internal. Sehingga suatu kebiasaan positif yang menjadi suatu kebiasaan positif. Nanti Irfan bisa memiliki kebiasaan dapat menghargai, menyayangi teman.
itu menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Adalah pendatangan. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Yang sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Bapak juga akan marah, gitu ya. Menggeser identitas Gogau ke. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Tuh, menanyakan Iya, alasan. Saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting, bro. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membentak. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah, gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip panutik? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu jadi emosi. Jadi Yang kita sepakati yang apabila kita sedang marah, bukan? saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri sedang mengalami identitas gagal. Jika kita kritiknya, maka posisi tidak akan berubah. Ini untuk menstabilkan identitas. Pernyataan ini. Tuh, ada pernyataan-pertanyaan Kesalahan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak Ada yang sempurna, itu adalah menstabilkan identitas. memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Tetapi Saya lebih fokus memperbaiki permasalahan. Itu adalah bentuk sesi menstabilkan identitas. Ini kamu tengah menjadi orang yang Jadi berdasarkan prinsip membuat kesan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid yang gagal ke murid yang sukses. Kalau untuk validasi tindakan yang salah adalah di mana prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan pernyataan bahwa menanyakan alasan mengapa melakukan kesalahan, ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan sampaikan dengan nada suara tidak menghakimi bahkan memojokkan, itu ya.
Nah, pernyataannya bisa seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, gitu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu adalah pernyataan-pernyataan. Dan untuk berikutnya, ya, sisi terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu jadi dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, dari dalam diri, gitu. Saat perilaku telah dipelidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Nah, pertanyaannya yang mungkin bisa kita ajukan adalah kepada murid, seperti misalnya sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang udah kita sepakati. Jadi menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Itu tanyakan. Dalam menanyakan keyakinan itu, pertanyaan yang harus ditanyakan itu adalah seperti itu, ya. Nah, udah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi harus dikaitkan, ya, dengan nilai-nilai kebajikan, gitu. Kesediaan orang yang melakukan masalah untuk memperbaiki masalah. Jadi bersedia orang tersebut telah melakukan kesalahan itu dapat memperbaiki permasalahannya. Pemecahan permasalahan sebisa mungkin relevan untuk memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan dan perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan, ya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi, dan mudah-mudahan ibu-ibu paham bagaimana kita sebagai guru harus melakukan posisi kontrol seperti apa dan melakukan cara bagaimana menanamkan disiplin positif itu harus tepat, ya. Tidak boleh ini karena nanti akan berdampak pada pada anak, pada murid. Jadi anak nanti akan lebih lebih kepada memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya. Nah, barangkali saya bisa menjawab. Barangkali nanti ibu-ibu juga mau menjawab, silahkan nanggapi. Boleh, silahkan ibu-ibu mau bertanya apa? Mangga, saya buka season tanya ini. Tanya jawab. Sudah cukup jelas? Oh, gimana, ada katanya bertanya? Mau bertanya. Iya, bisa. Kan tadi saya bilang bisa dibuat murid, bisa kita menanamkan disiplin itu pada anak. Nah, ini langkah-langkahnya, Bu, ya. Bisa. Iya, jadi kita bikin kesepakatan dulu. 5 kaincu. Bisa, Bu Heni terlebih dahulu memberikan kesepakatan bersama dulu. Memiliki aturan di rumah, kita juga harus memiliki aturan di rumah. Gantungan baju di mana, anak-anak simpan tas di mana, gitu kan. Itu adalah aturan-aturan di rumah. Bisa menanamkan ini di rumah. Bahkan saya dulu ketika Ibu Noneng sama Ibu Cucu menerapkan ini, saya mah langsung di rumah sama apain, langsung menerapkan itu. Padahal saya tuh belum paham. Tapi alhamdulillah karena mengikuti CGP ini, jadi lebih pencerahannya lebih gitu ya, lebih komplit, lengkap gitu ya. Dan memang tahap belajar gitu juga ya, sama. Ya, silakan. Ada hal lagi? Posisi kontrol yang harus dimiliki, harus diterapkan itu apa saja? Posisi kontrol menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi apakah itu semua harus diterapkan atau kita mana yang harus dipilih?
yang manajer jadi satu yang manajer saja kan. Yang diterapkan misalkan di kelas, di sekolah, posisi kontrol itu apakah semuanya harus diterapkan atau tergantung kebutuhan, atau satu atau berapa yang harus diterapkan begitu? Tergantung kebutuhan. Ibu Heni menjawabnya. Katanya tergantung kebutuhan, kata Ibu Heni. Kalau menurut saya Bu, semuanya itu kalau lebih idealnya itu manajer. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita, apakah kita bisa melakukannya dengan teman. Tapi kalau di TK itu bisa pemantau, bisa teman juga ya. Tidak mungkin kalau di TK itu melakukan penghukum atau membuat merasa bersalah. Kalau di TK, waduh pasti udah nangis, besoknya pasti nggak mau sekolah, ibu gurunya galak, ibu gurunya wah gitu ya. Itu memang jauh lebih efektif adalah manajer. Manajer itu lebih kepada kita bersama murid mencari solusi atas kesalahan yang harus diperbaikinya. Jadi nanti si murid akan memiliki kesadaran akan kesalahan yang sudah dilakukannya, dan nanti akan sadar nilai-nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar ya, yang sudah dilanggar gitu. Ya, yang lebih efektif, yang lebih yang lebih ya gitu, yang itu kembali lagi pada diri, kata saya juga. Ibu mau melakukannya seperti apa, tapi nanti apakah perilaku ibu itu berdampaknya pada murid itu seperti apa, nanti ibu yang akan merasakan. Nah saya mah melakukan posisi kontrolnya mau kayak teman aja misalnya. Nah apakah karakternya akan lebih kuat, ataukah hanya cukup sementara ketika kita menjadi temannya saja? Nah gimana kalau kita tidak masuk kelas? Misalnya saya tidak masuk kelas, diganti oleh Bu Dais gitu. Kok Kak sama Bu Resti mah hubungannya baik kayak teman gitu ya. Nah kalau ganti sama Bu Dais gimana gitu kan? Apakah perilakunya akan sama? Tidak, itu ya. Jadi memang itu kembali lagi kepada diri kita. Kita yang akan menilai nanti bagaimana hasilnya ketika kita melakukan posisi kontrol tersebut. Karena memang kalau posisi manajer itu mengarah pada restitusi yang akan mengarah kepada nilai-nilai kebajikan yang memang harus yang mereka inginkan gitu, yang mereka percayai. Jadi akan lebih kuat karakternya karena ada kesadaran dari dalam dirinya gitu. Seperti itu Bu. Ada hal lainnya? Ada? Oke, alhamdulillah. Terima kasih, diskusi ini luar biasa. Saya sangat senang justru Bu kalau banyak yang tanya ya. Bu Resti sama guru-gurunya, kalau ada tadi kan posisinya manajer, posisi kontrol kita ya. Seandainya ada anak yang sudah kita di posisi manajer, tapi kenakalannya kita di posisi manajer makin bertambah kenakalannya. Apakah kita itu bisa melakukan posisi yang lainnya, misalkan teman sudah tidak bisa, manajer sudah tidak bisa, apakah penghukum bisa dilakukan? Tapi meskipun itu menyakitkan ya, apakah itu bisa dilakukan? Misalkan anak itu terlalu nakal banget gitu ya, satu hari misalkan kita sebagai teman tidak nurut, sebagai manajer tidak nurut, sebagai merasa bersalah kita tidak nurut, apakah perlu melakukan penghukum buat si anak itu karena sering melakukan kesalahan? Tidak jelas.
Iya, ibu kepala bertanya, oh, luar biasa pertanyaannya, aduh tepuk tangan. Saya jadi muter-muter di sini, berpikirnya harus gitu. Harus memiliki jawaban yang tepat gitu ya. Nah, tepuk tangan buat ibu kepala. Nah, bagaimana Bu Resti kalau misalnya udah melakukan posisi kontrol teman, kemudian manajer, anak itu masih tetap pada perilakunya, tidak berubah seperti itu terus gitu kan? Apakah boleh melakukan penghukum? Menurut ibu-ibu boleh tidak? Boleh? Boleh? Boleh menurut saya. Tapi itu kembali lagi kepada ibu-ibu, silakan mau menanggapi. Jadi kalau menurut saya, gimana anak udah dilakukan segitiga restitusi sebagai manajer, terus sebagai teman, tapi masih ngeyel, masih perilakunya melakukan kesalahan. Nah, berarti kalau menurut saya anak itu belum memiliki kesadaran, belum memiliki kesadaran akan nilai kebajikan yang dia inginkan, yang dia percayai. Cukup hanya begini gurunya, kamu tahu nggak nilai keyakinan apa yang udah kamu langgar? Misalnya anak tahu, atau kita yang memberitahu, kamu tidak bertanggung jawab. Dia cukup mendengarkan saja. Oh, iya, tanggung jawab, ya, gitu kan? Oh, saya harus bertanggung jawab, gitu kan? Jadi dia hanya sekedar mendengarkan, tapi di dalam hatinya dia belum memiliki kesadaran diri. Jadi belum ada motivasi diri dalam dirinya untuk mengembangkan keyakinan yang sudah dibuat. Kalau menurut saya itu ya, ibu, kalau menurut saya itu. Nah, kiranya ibu mau menambahkan, silakan. Jadi mungkin intinya begini, hukuman itu tidak boleh ya dilakukan di anak TK khususnya di sini. Mungkin tadi kata Bu Resti, anak itu belum memiliki kesadaran. Sehingga terus contohnya begini Bu, seperti meskipun saya tidak mengajar tapi sering melihat seperti Mijam ya, sudah sama Ibu Resti dikasih tahu sebagai teman, saya sudah melihat sebagai manajer, tapi besoknya atau beberapa menit, beberapa jam lagi melakukan itu. Tapi iya, Bu Resti tidak melakukan hukuman karena mungkin di anak itu belum ada kesadaran, mungkin itu. Jadi intinya tidak boleh melakukan suatu hukuman buat anak TK, begitu. Jadi tidak boleh. Ada sedikit tambahan dari saya. Boleh, silakan. Yang pertanyaan dari Ibu Kepala tadi itu ya, ada apa? Penghukum tadi apa ya? Yang 5 itu ya? Ya. Kita sebagai guru itu harus di posisi manajer. Tidak boleh berubah. Soalnya posisi manajer itu posisi yang paling tinggi yang harus dilakukan guru. Di posisi manajer ini kita harus mengetahui mungkin si anak itu apa? Kurangnya kasih sayang dari orang tua, jadi dia merasa berkuasa. Nah, terlalu dimanja. Jadi sebagai manajer kita harus tahu si anak ini latar belakangnya apa. Kan di sini disebutkan ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, ada kesenangan, mungkin anak itu senang, ya. Terus atau cinta atau kurang kasih sayang dari keluarganya. Nah, atau butuh kebebasan. Nah, di sini sebagai manajer kita harus tahu dulu apa, kenapa, anu misalnya gitu ya. Terus kita sebagai manajer juga ada konsekuensi dan ada hukuman. Paling kita kasih konsekuensi. Hukuman kan jangan lihat ya, itu termasuk identitas gagal. Jangan dilakukan. Kita memilih konsekuensinya saja. Misalnya si anak ini misalnya memukul si anu, nah gitu. Konsekuensinya apa? Adek, misalnya kalau adek memukul teman, kalau dipukul lagi sama teman, bagaimana? Nah, konsekuensinya bagaimana? Ya, itu. Nah, kita harus sebagai sebagai manajer guru itu harus mencari cara-cara atau gimana, telusuri atau bagaimana itu. Kita harus tetap pada posisi manajer, jangan ke
penghukum. Penghukum. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau itu menurut saya, ya. Ya, Insya Allah dengan posisi manajer kita harus tahu bagaimana caranya kita mengatasi anak yang sekumaha-kumaha oge-nya. Insya Allah sebagai guru betul. Iya. Karena memang posisi manajer itu langsung ke posisi hukuman, jangan. Kita sebagai posisi manajer dulu aja. Iya. Posisi manajer kita harus bagaimana? Di sini ada kebutuhan dasar manusia ya. Ada konsekuensi dan hukuman. Terus ada apa lagi? Cinta kasih sayang, bertahan hidup, restitusi, cinta kasih sayang, kita harus gunakan semua topik ini sebagai manajer. Tuh, begitu. Tepuk tangan Bang Tane. Jawabannya komplit, lengkap, paket komplit. Betul, ya. Saya ngasih aplaus ke Bu Nane. Kita kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia yang harus dihidupi. Kita cari tahu latar belakangnya, kenapa anak itu melakukan kesalahan itu lagi. Coba kita dekati, kita tanyakan, ya begitu. Mungkin ada kebutuhan dasar lain yang belum dipenuhi, gitu kan? Nah, kita berusaha untuk bisa memenuhinya, sehingga ketika kita menjadi guru seorang manajer, dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi, kemudian sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka itu akan lebih kepada istilahnya anak itu akan sadar, memiliki kesadaran, memiliki motivasi internal bahwa mereka itu harus meyakini nilai-nilai yang mereka inginkan, itu. Jadi memang banyak sekali faktornya. Nah, memang kalau penghukum itu lebih kepada identitas jaga. Ya, kalau zaman dulu, zaman saya sekolah dulu ya, waktu zaman SMP. Kalau tidak bisa, dulu mah kan suka ada palarannya kalau di SMP SD. Kalau tidak bisa, saya suruh berdiri. Pernah saya berdiri di depan kelas. Tapi dulu sama sekarang itu berbeda ya mungkin. Terus zaman SMA, saya pernah kesiangan. Saya kesiangan itu disuruh lari sama seperti tadi, mengelilingi sekolah selama 6 kali atau berapa kali tergantung yang nyuruh ya kakak kelas. Terus disuruh berdiri menghormat kepada bendera. Itu kan hukuman. Tapi zaman dulu hukuman itu berhasil. Kalau sekarang belum tentu ya. Pasti orang tua atau anaknya wah gimana, zamannya sudah berubah. Tapi kalau zaman dulu hukuman itu berhasil. Insya Allah berhasil zaman dulu. Gak ada anak yang protes, malah jadi jerak. Contohnya saya sudah merasa kesiangan, jadi lebih berangkatnya pagi-pagi begitu. Oh iya, berarti kata ibu kepala kalau zaman dahulu mah katanya berhasil. Tapi sekarang saya tanya lagi kepada ibu kepala, boleh ibu? Boleh. Nah, kenapa itu sangat membekas ya? Aku tahu waktu ibu dihukum saya pernah berdiri di luar. Itu kan memori ibu masih teringat. Berarti itu kan membekas gitu ya. Itu sangat membekas gitu. Jadi memang itu kalau muridnya memang tidak tersakiti kalau ibu kepala ya, merasa dirinya ini sebagai pembelajaran bahwa saya harus tepat waktu kalau datang ke sekolah. Tapi ibu, saya tanya lagi, apakah itu motivasinya ibu takut dihukum? Atau apakah ibu udah memiliki keyakinan? Apakah saya berarti memiliki keyakinan nih harus komitmen, atau besoknya ibu, aduh saya kemarin udah dihukum menghormat bendera 10 menit misalkan, jadi saya besok mau berangkat pagi. Apakah itu motivasi internal atau eksternal yang ibu lakukan dulu sehingga ibu taat dan patuh? Saya tanya, boleh jujur ibu? Itu mungkin motivasi internal. Internal kan dalam diri ya.
ya itu dalam keluar. Nah, mungkin itu motivasi internal. Terus membekas, ya pasti membekas itu merupakan menjadikan suatu pengalaman bagi saya bahwa saya pernah merasakan tadi, tapi membekasnya bukan menjadi sakit hati. Tapi kalau sekarang coba anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak saya juga kalau dihukum suka bilang ke saya benci sama guru itu. Tapi alhamdulillah saya membekas di saya, tapi tidak membenci pada sekolah itu atau pada guru itu. Tapi berhubung sekarang sesuai kemajuan zaman, anak-anak tumbuh kembangnya berbeda ya. Makanya kata ibu pengawas juga sudah membicarakan soal ini. Anak-anak zaman dulu mah ibu pernah dihukum, pernah ditalar, sama ya begitu. Tapi membekas cuma membekasnya tidak menjadikan sakit hati, itu dijadikan buat satu pembelajaran, buat jadikan pengalaman kita. Begitu mungkin internal ya, intin ya. Jadi katanya ibu Apit dulu itu jadi patuh akan aturan itu karena ada motivasi internal gitu ya, karena sudah menjadi dan dianggapnya itu adalah suatu pembelajaran, jadi bukan hal yang menyakitkan. Jadi saya kan bilang tadi itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah sebagai penghukum itu perlu dilakukan atau tidak? Itu akan kembali lagi bagaimana nanti karakter yang akan dibangun, karakter orang lain yang kita lakukan sebagai penghukum, seperti apa pengaruhnya gitu kan. Itu silahkan saja kembali lagi kepada ini ya diri ibu-ibu masing-masing gitu, seperti itu. Namun memang lebih idealnya kita sebagai manajer sehingga anak bisa memiliki kekuatan karakter yang memang harus dikembangkan dalam dirinya. Jadi anak mulai tumbuh kesadaran diri, mengontrol dirinya, itu akan yakin akan hal-hal yang memang mereka yakini, ya merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Nah demikian seperti itu Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan ibu-ibu puas. Kalaupun ibu-ibu tidak puas, memang jangan merasa puas. Nanti tanyakan saja di belakang layar, ya. Biar puas ya begitu. Nah ibu-ibu, sekarang kita akan merefleksi tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, dan kira-kira apa yang hal menarik apa yang ibu-ibu pelajari hari ini. Hal yang menarik hari ini sudah mempelajari budaya positif tentang 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sangat luar biasa sekali atas diskusinya yang memang ibu-ibu sangat aktif dan memang banyak rasa ingin tahunya, sehingga mungkin memang nanti ibu-ibu akan menerapkannya di sekolah, di keluarga. Itu adalah bagaimana cara kita menanamkan disiplin kepada murid, kepada anak, tapi disiplin yang positif, bukan hanya sekedar aturan saja. Nah demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mengenai diskusi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh teman saya Ibu Resti. Mengenai alhamdulillah saya jadi tahu dan mengetahui tentang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar, dan hukuman dan konsekuensi.
Dan insya Allah di sekolah saya akan menerapkannya terutama pada anak didik saya yang berada di kelas kelompok A2. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila. Hari ini Naila senang sekali sudah belajar kesepakatan di kelas bersama Ibu. Terima kasih Ibu.